Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala mujawadin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa salatu wassalamu ala kasari ya Rasulullah subhanahu ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa biman lima alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Sob, ini ada dari WA grup SKD yang baru ya, 42 Bang Lesing dan yang lainnya. Ini ada ini. Kalau Anda mau join silakan ke WA saya ke 0815575004 kali. Nanti ada balasan. Salam kenal semua, maaf saya baru gabung. Saya punya pinjaman di bank daerah dengan jaminan SK PNS 4 tahun yang lalu senilai 167 juta. Sudah 4 tahun lebih baru lalu, tapi pokok pinjamannya saya masih 125 juta sekarang. Jadi sudah 4 tahun nyicil dari 167 menjadi tinggal 125. Setelah saya hijrah dan tahu berapa ngerinya dosa riba, saya niat mau lunasi, tapi ternyata pokoknya masih sangat banyak, ditambah penalti dan biaya dan lain-lain yang saya harus bayar sampai 150 juta. Terpaksa saya tidak jadi melunasi karena dana saya kurang. Nah ini dia, gak boleh kayak gitu. Kalau Anda mau niat lunas riba, maju terus gitu. Nanti saya ketingnya. Kalau Anda gara-gara itu udah ciut duluan, Anda bukan tobat riba namanya. Jadi tapi apa? Ya tobat kumat. Jadi tobat dan keberkahan Anda akan ditarik gitu sama Allah. Ketika berkah ditarik, sengsara itu uangnya hilang semua. Oke, bagaimana caranya agar pokok pinjaman saya ketika mau dilunasi tidak ditambah penalti dan biaya admin dan lain-lain? Oke, nanti saya jawab. Atau lihat video saya yang lain, apa bisa pelunasan cicil? Misalnya pokok pinjaman saya 125 juta, saya bayar dulu 25 juta, yang 100 juta saya cicil selama setahun. Apa boleh mengajukan nego seperti itu di bank? Jika boleh, bagaimana caranya? Oke. Jadi intinya gini, kalau yang tadi udah saya bilang ya, pelunasan dipercepat itu tadi yang seorang polisi AKBP pun itu sulit dapatnya. Malah dikenakan denda dan yang lain-lainnya, dan nilai dendanya itu hampir 300-an dengan bunga dan lain-lain, 300 lebih sampai 400. Itu yang terjadi, dan alhamdulillah ternyata dengan nego nekat bisa selesai semua, bisa hanya bayar pokoknya. Pokok menurut bank itu masih belum puas sih saya, cuman tapi karena rumah itu udah laku dan mau cepat dieksekusi, udah dibayar tanda jadi DP dan orang yang siap bayar lunasi semuanya, ya udah mau nggak mau, jadi ya itu diterima itu. Oke, mengenai SKPNS tadi itu, kalau bisa negosiasi, kalau ini ada yang sukses beberapa hal, sahabat saya sukses dengan cara apa? Dengan cara pindah gitu, pindah ke daerah tertentu, pindah lagi, atau ada yang cara pindah, akhirnya apa? Akhirnya nomor rekeningnya tidak menggunakan rekening itu lagi, menggunakan rekening lain. Nah dari situ boleh nego. Jadi harus di-cut dulu pendapatan banknya, gitu, penguasaan banknya atas itu. Atau ada juga yang negosiasi dengan cara apa? Dengan cara ngomong ke ininya, ke biaya bagian administrasinya untuk merubah gajinya itu tadi, pendapatannya tidak di bank itu lagi, tabungannya jadi di bank lain gitu, dipindahkan gitu. Jadi gajinya minta dipindahkan ke bank lain. Itu tergantung Anda negosiasi dengan bagian personalia atau administrasi, dan lakukan itu. Bila perlu dekatannya baik-baik aja, curhat dengan dia, ngomong saya mau melakukan ini segala macam-macam, bla bla bla, segala macam-macam. Kalau dekat bawain kue kayak apa ke rumah orang personalianya, sehingga gaji Anda itu tidak di bank itu, dipindahkan bank lain. Nah ketika itu terjadi ya udah selesai, udah bisa dah. Kalau gaji masih di situ, Anda bakal tetap aja akan dikenakan penalti. Yang bisa dilakukan apa? Hanya nego penaltinya menjadi dari 3% menjadi cuma 1,5% atau 1%. Itu pernah saya lakukan. Jadi dendanya karena tidak ada keterlambatan, karena kan dipotong langsung ya, jadi tidak ada denda gitu, segala macam-macam. Bunganya tetap jalan, nilainya cuma segitu, jadi yang dipotong ya cuma biaya penalti aja gitu. Dan itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau nggak bisa juga, Anda minta restrukturisasi, ajukan restrukturisasi seperti tadi gitu. Kita tadinya mungkin cicil berapa tahun, dipercepat aja gitu. Tapi itu sulit juga, dan itu kita masih riba, masih susah. Kalau saya tetap aja, kalau bisa cut dulu pendapatannya ke bank dengan cara apa? Dengan cara mindahkan rekening kita tidak di bank itu dulu, bank daerah dulu, pindahkan ke bank lain. Sulit, memang sulit, tapi banyak orang dengan cara tertentu bisa berhasil. Jadi itu caranya. Dan kalau mau tobat jangan setengah-setengah. Ini rintangannya itu tadi. Kalau bisa minta maaf, ya Allah mampukan saya gitu loh, sehingga bisa menyelesaikan semua hutang riba saya. Tapi jangan Anda yang jadi ciut. Kalau Anda tadi ciut gara-gara masalah harus keluar uang segitu, ya udah susah gitu. Jadi masa kita niat riba, menyelesaikan riba, mau niat diberkahi Allah, mau dibuka pintu berkahnya, hanya gara-gara 150 juta kita ciut, gak ada duit kayak, ya udah minta maaf, Allah mah kaya gitu. Dan saya juga seperti itu gitu. Urusan dapat urusan enggak itu urusan Allah, urusan cepat selesainya itu urusan Allah gitu. Urusan kita hanya minta dan berdoa, udah itu aja gitu.
dan kita tidak boleh turun sama sekali niat kita untuk menyelesaikan untuk lunas riba. Tapi kalau tidak masih melakukan riba, coba Anda lihat nanti. Apalagi Anda udah paham bahwa dosa riba seperti apa, jahatnya riba seperti apa gitu. Intinya apa coba? Intinya masih mending Anda sekarang ini masih sehat. Saya tahu Anda udah mau pensiun gara-gara takut. Kadang-kadang kita kan mau tobat riba, motivasinya bukan tobat itu karena satu mau pensiun, kedua pendapatan gak ada, hilang pendapatan, ketiga masih banyak hal-hal lainnya. Itu yang menyebabkan sulit. Bukan benar-benar tobat riba, tapi intinya Allah tuh maha baik sob. Kita yang penting sekarang tobat dulu aja, nggak usah gimana tobat riba, udah gitu stop gitu. Dan tetap usaha terus ke personalia dulu. Kita gerilya personalianya, kalau bisa pindahkan. Ada yang nekat malah pindah daerah gitu. Pindah daerah beda semua gitu. Jadi itu yang nggak apa-apa. Ini saya mau pindah daerah ke daerah tertentu gitu. Ke daerah tempat istrinya. Ya udah pindah dia. Itu yang dilakukan, pindah. Akhirnya kan gajinya beda lagi kan di bank tersebut gitu. Akhirnya apa? Selesai sudah gitu. Akhirnya negosiasi dengan baru dari situ nego dapat gitu. Jadi caranya gitu, dia keras banget gitu. Kalau bang nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Ada yang nekat ya, kalau kan SK dipegang, biarlah lu pegang apa-apa. SK nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa. SK itu nggak jadi ini juga, nggak bisa menghasilkan duit juga gitu. Kalau malah mending dia nggak bisa minjem lagi jadinya gitu. Dan dia senekat itu, akhirnya apa coba? Tadi nego tadi akhirnya apa? Dia sekarang ini anggaplah utang 167, dia udah cicil berapa duit itu? Ternyata cicil 100 juta gitu. Ya kurangnya 67 itu nego habis-habisan. Ternyata apa? Bisa bayar hanya 70 atau 80 juta. Kan syukur gitu. Daripada seperti Anda masih kena 125 juta gitu. Jadi nekatnya seperti itu. Jadi lakukan nekat ini, potong dulu pendapatannya, ibaratnya nafas atau darahnya. Dengan datangi personalia, lakukan berbagai cara segala macam teknik segala macam, itu urusannya Anda. Minta pada Allah agar dipermudah, akan dibukakan pintu orang personalia. Terakhir ya tadi, gak bisa juga dia datang personalia, Pak, Bapak kan muslim, saya muslim gitu. Terus terang dia ngobrol segala macam. Mohon bantu saya, mudah-mudahan Bapak dapat keberkahan gitu. Pindahkan saya gitu. Atau saya tidak mau di bank ini lagi, pindah ke bank lain. Ininya pindahin ke sini gitu. Saya cabut surat kuasa saya gitu, di bank itu. Ya udah, cabut surat kuasanya bla bla bla, ternyata sukses juga gitu. Tadinya ngomong saya susah-susah, ternyata enggak. Jadi jangan berpikir susah dulu dalam otak kita. Minta usaha dulu. Bila perlu deketi personalnya sampai ke rumahnya gitu. Bagian administrasinya, itu yang dilakukan gitu. Ketika itu udah selesai, baru negosiasi dengan bank. Bank akan nyadari ketika dia tidak bisa potong lagi, baru mereka mau ini. Kalau enggak, paling yang bisa Anda nego adalah pengurangan biaya penalti. Tadinya dari 3% menjadi 1%. Cuman itu sisanya ya nggak bisa gitu. Semoga kalau Anda ini, semoga ini jadi jawaban bagi Anda semua yang menggadaikan SKPNS segala macam-macam. Semoga ini bisa jadi perhatian, dan saya harapkan ya jangan ketika 5 atau 10 tahun mau dekati PNS tiba-tiba Anda mau kredit segala macam-macam atau pinjam untuk apapun, jangan sob. Apalagi kredit bank dan yang lainnya. Tiru sahabat saya ketika dia udah menyadari 3 tahun dia mau pensiun, dia langsung stop, ya udah jual rumahnya, beli rumah yang lebih kecil. Dan Allah meridhoi itu. Ngeri sob dosa riba itu. Ketika berkah dicabut, kita bisa kehilangan nyawa kita bisa kehilangan sakit kita, segala macam-macam bla bla bla. Tiba-tiba kita sakit segala macam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada sahabat saya kemarin, ya itu tadi, jangan bangga ketika saya nggak apa-apa tuh, iya nggak apa-apa, lama-lama tiba-tiba meninggal gitu. Dalam kesuksesan, istrinya menyelesaikan, ya sengsara gitu. Istrinya nggak bisa menyelesaikan, dia disita semua asetnya dan masih punya hutang 5 miliar. Ya udah seperti itu, istighroz. Jadi jangan sampai kita seperti itu dimudahkan dalam kemaksiatan gitu, dan tidak disadarkan. Makanya jangan bangga ketika Anda merasa bahwa saya mampu, aset saya lebih besar kok daripada ini saya, hutang saya, jangan seperti itu sob. Atau gimana ya, umur itu tidak ada yang nyangka, kalau bisa selesaikan. Cepat apa enggaknya minta pada Allah, kita solusi. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.